Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuner, senang banget siang ini ketemu lagi bareng sama gua Ugi di Tribun Garage. Hari Kamis 16 Juli 2020. Nah, seperti biasa Tribuners, di Tribun Garage kita bakal ngobrol seputar otomotif, baik itu dari klub otomotifnya, ataupun juga dari variasi, ataupun juga maintenance dan lain-lain yang berhubungan dengan otomotif. Nah, hari ini gue udah kedatangan tamu yang spesial banget nih dari Karimun Klub Lampung. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol di sini, ngobrol-ngobrol santai bareng sama Tribun Garage. Selamat siang, Om. Siang, Om. Siang, Om. Nah, Om ganteng ini namanya siapa aja sih? Kita kenalan dulu biar Tribuners juga biar Tribuners bisa kenal, dan kan kata pepatah juga kalau tak kenal makan tak sayang. Dengan Om siapa ini, Om? Saya Aris, Om. Om Aris selaku apa di KCL? Ya, untuk periode yang sekarang saya sebagai Ketua Karimun Klub Lampung. Oh, wih, mantap. Om satunya? Saya Om Willy. Iya. Kebetulan untuk saat ini saya dipercaya oleh Om Aris. Sebenarnya kalau bahasanya penasehat itu terlalu tinggi kayaknya ya. Mungkin bantu-bantu Om Aris aja lah gitu. Penasehat ya. Iya. Nah, Om, KCL sendiri sudah berdiri berapa lama nih, Om? Kalau KCL sebenarnya terbentuknya 2014 ya. 2014. 2014. Oke. Tapi belum berupa klub resmi saat itu, karena kita masih kongko-kongko modelnya kan. Masih baru. Karimun juga kan ngobrol. Yang Wagon Air juga baru kan. Jadi termasuk beliau sebagai founder. Oh, jadi Om Willy ini salah satu foundernya. Wih, keren. 003 dia. Oh, jadi agak minder gitu kan. Udah deh, suhu semua yang datang nih. Tapi masih 003, saya 010-nya Karim. Oh, oke. Jadi kalau deklarasinya di kapan? 16 2016. Itu tepatnya di bulan Februari. Kita di Serpong. Nah, benar. Deklarasi malah di Serpong. Langsung di sana. Kita di Serpong. Diresmikan oleh pusat karena ada beberapa pengda, pengurus daerah itu yang sekalian diresmikan di sana. Oh, karena berarti tetap pusatnya ada di Jakarta tetap. Kita Karimun menginduknya kan di Karimun Klub Indonesia. Jadi bisa dibilang nih chapternya gitu ya, Bang? Chapter atau kalau istilahnya pengda. Pengurus daerah. Oke, pengda. Kalau yang di sono kan ya itu Pemkot ya, sama Pemda ya. Kalau istilah di otomotif yang lain kan chapter. Ya. Ada juga yang dia regional gitu, ada macam-macam. Ya, ini Pengda ya, pengurus daerah. Berarti Karimun Klub Lampung. Jadi di Serpong kemarin tahun 2016 kemarin itu. Wih, keren. Itu cuman Lampung aja atau ada dari Pengda lain? Kebetulan seluruh nasional. Oh, nasional. Yang dideklarasikan di situ maksudnya. Iya. Cuman waktu itu karena kan ada tahun sebelumnya kan memang tiap tahun nggak mesti diadakan karena waktu itu saat itu ya belum kondusif. Setelah ketua KCI terpilih waktu itu Om Pujiono Wahyu Hadi. Jadi dia buat konsep untuk bagaimana caranya setiap tahun itu ada kegiatan. Oke, semacam Jamnas mungkin gitu. Jamnas. Kemarin kalau nggak salah sempet ya, tahun kemarin ya. Kita ke Semarang. Oh, yang di Lampung kemarin itu? Oh, Jamrek ya waktu itu ya. Kan sempet ya waktu 2019 ya, nggak salah. 2018 ya. 18 ya kemarin ya. Oke, itu seru juga itu. Berapa KR ya waktu itu ya? Berapa KR waktu itu? Kalau KR-nya karena kita kan Sumatera, itu acara Sumatera. Oh, acara Sumatera. Iya, acara Sumatera. Kita kedatangan tamu sih dari Padang, dari Pekanbaru, Bangka, Jambi. Kita datang, KR-nya datang. Tapi karena kita ini nasional, tamu kita kan bukan hanya Sumatera, tapi Jawa. Iya. Sebenarnya kita liriknya Jawa yang akan lebih banyak. Cuman mereka apalagi dari Bandung tuh ada 40 orang karena mereka tamu. Jadi kan tidak punya kewajiban untuk mendatangkan KR. Iya, betul. Ya.
Yang Jadi penting kan horenya ya. Om, ya. horenya. Jadi mereka bawa 1 KR dengan isi 40 orang gitu loh. Oh. Lumayan juga rame gitu Loh, kan. iya yang penting horenya 40 Iya. orangnya itu kan hore banget pasti itu ya Om ya. Itu waktu itu 2018 ya. Ya, target kami sih pada saat itu sih 100 KR sih. Hmm. Tapi 100 KR itu ya karena sebenarnya kalau dikumpulkan mungkin cukup 100 KR. Cuman kan suasananya mungkin keluar masuk. Jadi nggak Ya, terlalu kelihatan Kurang ini ya. apa Tapi yang ramenya pada saat touringnya, acara touring. Kan kita touring kota. ya Saat itu turun ya. kota kemarin. Ya keren tuh. Nah, terus yang kalau 2019 di Jamnasnya di mana? Semarang. Semarang. Kita dari sini berapa mobil? Berapa KR waktu itu di sini? Ada 8 ya? 8 KR di tapi- sini ke Semarang. Ya ke Semarang. Wih, keren. 8 KR berapa member isinya? Satu. Ya karena ini jauh kan, Heeh. mengingat juga memang apa biaya Oh. akomodasinya besar. Kita patung-patungan. Oh iya. Sama Om, saya juga gitu. Kemarin waktu apa acara NF-nya ya salah satu chapter di seberang juga ya gitu. Kita berangkat 4 KR, ini isinya 1 KR 4 orang. Sama ya. Sebenarnya poinnya kan partisipasinya. Poinnya Iya, poinnya itu iya, yang ditunggu itu di partisipasinya sana, gitu kan. Jadi kalau ada istilah yang saya bangun itu ke teman-teman sih, kalau ngeliatnya yang agak gimana gitu member-member, udah deh nggak usah ngaku anak klub kalau belum pernah ikut Jamnas. Nah, kalau saya gitu. Iya, benar. Iya, macunya sih sebenarnya Iya, macunya iya, gitu. iya. Biar pengen dilihat tuh keseriusannya gimana. Kalau Jamnas Pecutannya kan, lah ya, iya. pecutannya ya, benar. Makanya saya sama Om Aris nih wanti-wanti. Om, selagi kita di Karimun, dimanapun itu tempat Jamnas, kita usahain hadir setahun sekali. Makanya dari jauh-jauh hari tuh kayak ini siapin cuti segala macam. Oh, oke, iya kayak gini ngerepotin gini ya. Paksa-paksa depannya Om. Diwain terus ya, berisik ya gue itu. Siapa sih ini? Karena gini sih, kalau bagi saya touring bersama itulah bentuk daripada kebersamaan. Iya betul. Karena kita dengan perjalanan yang jauh, capek sama-sama, Iya. terus apa yang kita makan mungkin bisa sama gitu. Iya. Jadi itu yang mengikat kita jadi lebih bersaudaranya di sana. Iya, rasa persaudaraannya lebih kental dapatnya ya. di sana. Bener Om. Itu Apalagi ya. kalau pas touring itu kan seru banget ya. Iya, betul. Ya, apalagi kalau di depan ke bagian RC-nya yang cerewet kan enak tuh. Ya. Kalau RC-nya diem aja bingung juga. Marcel mau ngelempar apa lagi nih Mas Wiper belakangan gitu ya. Harus tuh. Apa namanya? Touring paling ramai waktu itu, maksudnya yang KR banyak waktu itu kemana tuh? Bandung. Ke Bandung. Wih, keren nih. Nah, bicara ini Om, ini kan memang juga beberapa juga mungkin termasuk dari KCL juga ya, dan beberapa teman-teman komunitas lain. Terkadang kan baik dari kita yang ingin ingin berkunjung ke salah satu event di luar Lampung di Jawa gitu kan, ataupun juga dari teman-teman yang dari Jawa ingin ke Lampung atau ke Sumatera. Ini kan ya bicara itu tadi biaya transport kan lumayan nih. Kenapa nggak coba kita bergabung ya kan, kita ngelobi ASDP manakala ada event-eventnya ya kan ya, mudah-mudahan orang ASDP kan ya dapat special prize gitu kan, bisa dapat satu kapal bareng, keren itu Om. Keren. Iya kan? Benar. Coba kita ngobrol. Siap. Itu mungkin bisa jadi win-win solution loh buat kita semua teman-teman klub di Lampung gitu kan ya. Iya. Teman-teman komunitas di Salah Lampung. satunya kan kita memang menggandeng sponsorship sih. Kita berharap sih, tapi kan mereka kan punya konsep juga. Temanya SOP apa juga, nih ya. gitu. Iya. Biasanya win-win solutionnya mereka dapat keuntungan, kami dapat keuntungan kan gitu. Iya, kan. betul. Nah, kalau yang didapat touring sih kita belum dapat ya sponsor yang ya mungkin kedepannya mungkin kalau seandainya ada juga kita nanti akan coba. Ya. Karena gini, seandainya ke Padang nih, rencana kan bulan 12 nanti kan kita touring Padang nih. Mantap. Agak jauh kan. Mantap. Nah, kalau seandainya mungkin sponsorship model seperti Pertamina atau kan kita ngebawa bendera kita dari sini ke sana gitu kan, bawa ya. brandnya dia kita bawa kan, Iya. dengan kilometer sekian kan apa ya buat untuk buat mereka juga gitu. Iya, keuntungan. betul. Misalkan buat stiker untuk ditempel Iya, ya kan, betul. di Publikasi ya, lah kan. publikasinya gitu ya. Benar-benar orang Pertamina denger juga ya.
Pak yang paling deket sih orang Tribun juga dengar. Iya. Orang Tribun mana ya? Gitu. Jadi balik lagi ke KCL nih Om, ke Karimun Klub Lampung ya. Berarti kalau dari 2016 sekarang sudah 4 tahun ya Om. Di 4 tahun ini sudah berapa member nih Om, khususnya di Lampung? Kalau untuk di Lampung sih sampai saat ini kita sudah 102 member. Wih keren ya, 102 member ya. Dan kami masih banyak di grup rekrutmen yang belum registrasi sih. Karena kami tidak mau memaksakan, ayo untuk bergabung. Tapi biarlah mereka sendiri yang dengan edukasi kita, dengan jadi rasa mereka mau bergabungnya itu bukan atas dasar mau cuman ngikut-ngikut gitu. Iya, benar-benar dari hatinya ya. Di rekrutmen juga ada yang sampai 3-4 bulan belum registrasi juga, tapi ya kita santai aja gitu. Iya. Nanti juga di mana dia setelah diketuk hatinya bahasanya berat banget ya diketuk hati. Kalau orang belum dapat ilham ya Wangsit ya. Jadi berat ya. Mau masuk Karimun berat gitu ya, harus dari hati. Semua itu seperti itu Om. Kalau kita memang dari hati memang ternyata enjoy nih kita dengan si KCL gitu kan. Pasti nextnya setelah kita regis pun juga akan lebih aktif gitu kan ya. Memang kebetulan lebih. Nah Om, penasaran gue kemarin pas pulang dari Tribun ini ada Karimun hitam ada striping merahnya itu siapa Om? Tetot itu kemarin. Siapa? Hitam ada streaming merah, bannya gede. Oh, Tepa itu Tepa. Ya. Jadi gue pas puter balik, wah kata gue nih kayaknya besok bintang tamu gue nih. Ini besok bintang tamu gue malah gue tetet. Biasanya nyimak sih Denny, kalau kayak gitu. Tepa 014. 014. Iya. Oh berarti itu salah satunya kenapa hari ini mobil gue berebat. Suhunya tetot ya, karena ini berebat mobil. Dia ikut itu waktu deklarasi ke Serpong, salah satunya dia, KC Ladies yang berangkat. Karena ada beberapa KC Ladies. Iya. Dia ikut berangkat juga berarti ladies ya di KCL. Iya, banyak sih enggak, tapi mengimbangi lah. Mengimbangi ya. Karena kalau seandainya kita laki semua jadi STM. Oh iya kayak kalau kayak ada ladiesnya kan minimal SMK gitu. Iya kayak kita STM kita. Yang ketemu laki lagi ya, sampai bosen gua aja. Nantinya nggak ada warna tidak berwarna jadinya. Oke, iya benar. Kita kan kepengennya ya sesuatu ya termasuk dari latar belakang pekerjaan, sifat karakter juga kan itu mewarnai daripada sebuah perkumpulan ya. Komunitasnya gitu. Jadi lebih bervariatif ya. Iya betul. Benar. Nah, kalau kan tadi 102 ya? 102 member. Itu tersebar di Provinsi Lampung. Iya, bahkan kita buka sekarang ini wilayah Batu Raja. Wih, itu kan udah beda. Benar, beda provinsi. Jadi yang saya dapat adalah kalau seandainya di daerah provinsi lain itu tidak ada pengdanya, biasanya kan kalau dia harus buat pengda 15 member dulu minimal ada 15 member. Nah, mereka baru 6 atau 7 member. Jadi mereka yang lebih dekat daripada karena Sumatera Selatan belum ada pengdanya. Jadi kan yang lebih terdekat Jambi atau Lampung kan gitu. Justru malah Sumatera Selatannya belum ada pengdanya. Padahal kota besar ya. Kota besar ya. Makanya harus agak diracun dikit kali. Iya. Jadi saya langsung komunikasi dengan Batu Raja. Mau nggak kalau ikut ke Lampung gitu. Tapi pada saat nanti kalian memang sudah bisa berdiri sendiri ya silahkan gitu loh. Ya kita kan nggak bisa nahan harus nggak bisa. Ya gitu. betul justru malah ya itu tadi yang tadi sempat dibahas sama Om Willy kan malah jadi setelah mereka bisa berdiri sendiri akhirnya mereka berdiri sendiri kan jadi lebih banyak warnanya. Benar. Dia kan jadi lebih variatif lagi. Dan menguntungkan buat KCL sendiri sih saya rasa secara pertama ya mungkin member semakin ramai terus kita juga ada tempat touring yang ini kan ada tempat lah kita ada rumah saudara lagi dikunjungin gitu ya. Intinya
ada yang kita repotin lagi yang jauh-jauh Ada sana. yang direpotin, diacak-acakin dia bikin kopi segala macam gitu. Om, kalau bicara untuk yang di pusatnya Om, di Karimun Klub Indonesia. Indonesianya, itu dari kapan berdiri untuk KCI-nya, Karimun Klub Indonesianya? Silakan Om. Yang lebih senior dulu. Yang lebih senior. Kalau sejarahnya saya lupa inget ya, tapi yang jelas untuk saat ini salah satu member terbanyak itu udah main di angka 6 ribuan ya Om. 6.500 untuk seluruh Indonesia. Luar biasa Ya, itu. dan juga tingkat kesulitannya untuk Karimun Klub Indonesia bisa diintip-intip aja di IG-nya gitu Iya, kan. iya. Mungkin ya salah satu bukannya tutup mata dengan yang lain gitu ya. Mungkin KCI bisa dibilang salah satu klub yang besar yang eksis sampai sekarang gitu. Dengan jumlah member udah masuk di angka 6 ribuan ya itu udah. Jadi 6.500 ini kita memang ada member istimewa, member biasa dengan sahabat. Jadi yang membuat sampai 6.500 itu bisa dibilang keaktifannya, karena walaupun yang sudah upgrade kendaraan atau tidak punya kendaraan lagi, dia masih kita selagi dia memang punya ID KCI aktif, itu tetap. Kalau seandainya dia upgrade ke mobil yang lain, tapi dia tetap menghidupkan ID-nya, berharap pada saat nanti dia bisa nambah atau dia mau ganti lagi, itu tetap aktif. Gitu. Itu salah satu yang buat member kita sampai 6.500. Dan buat member itu bisa dibilang loyal ya Om ya, loyal dengan KCI segala macam ya, karena dari pusatnya juga pendekatan dari Om Puji ke kita juga emang benar-benar kekeluargaan gitu kan. Ikatan emosional ya, itu tadi. Benar dibentuk itu seperti itu gitu. Jadi kita yang mentang-mentang dia udah nggak punya unit Karimun lagi, terus kita buang itu enggak gitu. Kalau misalkan dia masih ada keinginan hatinya masih di dalam keluarga Karimun, ya itu ada poinnya tadi kayak sahabat Karimun. Ya nggak menutup kemungkinan nanti setelah dia memiliki Karimun lagi, dia aktif lagi gitu kan. ID-nya udah bukan sahabat lagi tapi kembali lagi. Ya itu yang perlu kita tanamkan sebenarnya kan kendaraan ini hanya fasilitas saja. Ya, betul. Terlebih dia nanti memang sudah tidak mempunyai lagi atau dia upgrade ke mobil yang lain, selagi dia memang masih mau kekeluargaan dan ya kita anggap ya satu keluarga. Iya, betul ya, luar biasa ya Om ya. Kalau nggak salah kemarin sempat ada kegiatan ya KCL ya? Ya, minggu kemarin ya. Betul. Itu kegiatan apa tuh Om? Kita kopdar perdana pasca Covid. Oh iya. Ya, jadi kan kita beberapa bulan nggak pernah kopdar nih, mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Kita nggak pernah kopdar, nggak pernah ketemu, ya kan? Jadi rasa kangennya sudah. Saya lihat kemarin Lampung sudah mulai agak ini ya. Agak renggang ya. Betul, ya, jadi oke lah, kita lihat-lihat juga di klub-klub yang lain juga sudah mulai kopdar. Kita coba kopdar perdana, kebetulan di member kita 100. Member 100 itu Ustadz di Pondok Pesantren Al-Kiram, yaitu Om Budi Ismail. Oke. Ada fotonya nggak ya? Kalau nggak salah kemarin gua kirim foto. Ada foto-foto kegiatan KCL nggak, Om? Ada sih Om. Ada kemarin ya. Saya kirim. Tolong ini mah. Tolong ini mah ya kan. Ada. Ya sambil tunggu, mungkin lagi di setting dulu. Nah Om, apa namanya? Kemarin berapa member yang hadir sekitar di acara itu? 15-an. 15 member. 15 KR lah. 15 KR. Kemarin tapi saya lihat kemarin fotonya ramai juga. Jadi kegiatannya ngapain aja tuh di rumah Ustadz gitu? Ya kita karena pertama kita ada member baru, kita registrasi serah terima ini apa namanya? Starter. Kemudian kita juga perkenalan kan karena member baru. Kemudian ya kita ngobrol ke depannya mau seperti apa untuk tema kopdar berikutnya. Oke.
Nah kalau bicara kopdar biasanya, ini sebelum pandemi ya kita bicara. Biasanya kalau kopdar itu berapa lama sekali om? Berapa bulan sekali gitu biasanya? Kalau untuk kopdar ya. Kalau konsep awal sih kita ada bahasanya kopdar wajib dengan kopdar nggak wajib ya. Kalau ada yang wajib bukan satunya sunnah ya. Iya. Kopdar wajib sunnah sih. Ya, kalau kopdar wajib itu dari pengurus tuh biasanya kita buat sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, itu pun kalau untuk tempatnya kita fleksibel. Semua itu kita kembalikan lagi ke pengurus, ke anggota. Nyamannya di mana nih? Enaknya di mana gitu kan? Apa kita mau silaturahmi ke member-member yang belum pernah kita kunjungin, atau kita mau coba kayak ke pantai atau ke tempat-tempat rekreasi yang lainnya gitu kan? Tapi kalau untuk kayak kopdar nggak wajib tuh biasanya member-member nih, ya ada ayo, aja kopi, ya, ada aja di grup itu beberapa ya, provokatornya ada lah pastinya. Kayaknya Gitu. bisa tiap malam, bisa ganti-ganti orang kan, orang ya, yang jadi provokatornya, yang repotnya ya itu ketua, iya, ketuanya seret-seret ya, yang jadi provokatornya ganti-ganti ya, kok gitu, besok beda lagi kan, beda lagi, masa nggak ada temen nih, udah terpaksa, cuman seret-seret ya, syukur-syukur aja memang domisili memang nggak jauh-jauh dari tempat ngumpul sih. Oh, ya enak lah ya, enak. Kalau seandainya saya di kabupaten ya, agak repot juga. Repot juga ya. Berarti untuk si KCL sendiri, nanti dulu, udah ada belum fotonya? Oh lagi ngambil. Suaranya pelan takut masuk. Dia nggak mau jadi artis soalnya. Dan kebetulan juga sih di KCL ini kan kita support dari dealer juga. Oh dari Suzuki-nya sendiri ya? Suzuki-nya sendiri. Mas Suroso mudah-mudahan rumah. Mudah-mudahan dengan sebenarnya selain Suzuki Tribun juga ya. Tribun itu eksis banget gitu sama KCL gitu kan. Makanya terima kasih juga buat Tribun. Makasih Om, makasih. Ntar saya bilangin sama Mbak In. Pokoknya setiap kegiatan, mohon maaf, bahkan kita sekecil apapun kegiatan pasti Tribun tuh. Ada boleh deh gitu kan, boleh deh. Padahal iya. kadang kita malu sendiri. Makanya gitu saya dengan Pak Suroso juga kan, dari pihak Persadanya juga, saya selalu mengikut sertakan juga kegiatan-kegiatan KCL ini dari dealer gitu loh. Jadi biar sama-sama jalan lah. Ya apa yang diberikan sinergi. Apa yang diberikan oleh dealer ya kita terima gitu. Ya, betul. Nah, kalau untuk ininya Om, apa namanya? Visi misi awalnya sendiri KCL Om. Mungkin boleh Om Willy mungkin sebagai founder ya ceritanya nih saya pengen dengar dulu Cah. Ya kalau visi misinya sih sebenarnya dulu itu kalau saya boleh cerita dulu nih sedikit aja. Oh nggak apa-apa lama juga Om, pakai episode juga saya masih tunggu. Kita awalnya waktu itu ada beberapa member gitu yang alhamdulillah yang masih kelihatan sampai sekarang itu Om Krisna, saya Om Sepri gitu kan. Awalnya kita ngobrol nih, kira-kira pengen buat klub Karimun. Tapi kemana ya gitu ya induknya. Makanya ada salah satu kita yang udah deh kita buat independen aja. Terus udah deh kita gabung ke WRI aja gitu, yang khusus dia Wagon R gitu kan. Nah ada satu lagi kita ke KCI aja. Nah akhirnya kita cari tahu tuh, cari tahu mana yang kira-kira kedepannya kita bisa lebih baik gitu kan. Dan akhirnya jatuhlah kita ke KCI karena emang benar-benar kita ngelihat dari organisasinya, terus dari besarnya nama KCI segala macam, makanya kita coba, kita komunikasi. Waktu itu Om Krisna, ketua Karimun pertama KCL, ketua KCL pertama itu waktu itu Om Krisna. Terus kalau untuk visi misinya sih kedepannya untuk slogan sampai saat ini yang masih kita pegang itu persaudaraan tanpa batas. Itu sih yang kita pegang itu. Jadi batas tuh banyak, batas usia. Tanpa batas, jadi tanpa batas pokoknya. Tanpa batasan gitu. Pokoknya los lah ya gitu. Yang penting tetap tujuannya itu persaudaraannya. Persaudaraannya itu ya benar. Memang sebetulnya kan komunitas sendiri itu ajang kita bersilaturahmi ya, mencari teman, mencari saudara kan gitu. Karena ya
Keuntungannya banyak. Keuntungannya memang banyak ya Om ya, banyak ya. Termasuk Ya apa aja nih kita Om? yang real aja, kalau pecah ban nggak ada ban serep, ya kita minta bantu, gitu kan. Oh, oke. Tolong dong, Mayday, ban- Mayday ya. Mede ucapan nih, gitu kan. Iya, benar. Itu contoh yang simpelnya gitu ya. Yang sesimpel itu pun dengan adanya kita berkomunitas, Ya. banyak saudara yang bisa bantu ya Om ya. Nah, kalau touring terjauh kemana Om dulu? Om? Semarang kemarin. Semarang kemarin? Iya. Apa? Kayaknya Jogja lebih jauh dari Ya, Semarang. kami Semarang langsung ke Jogja. Oke, jauh juga ya mainnya ya. Tapi member kita ada yang udah sampai Bali. Ada yang sudah sampai Bali. Keren. Akhirnya nggak pulang lagi, jadi member sana. Saya mutasi waktu itu. Mutasi udah nggak pulang lagi jadi member sana ya. Memang kebetulan member kami memang asli sana, Semarang juga ada. Ada. Jadi mobilnya plat H. Plat H. Dia domisili sementara di sini, gabungnya di sini gitu. Iya. Setelah pulang ya kami nggak tetap akuin di sini, tetap mengakuin di sini gitu. Tetap akuin di sini Iya, ya. iya dong. Iya. Dasarnya walaupun dia nanti di sana ketemu yang KCI-nya Semarang, ya awal mulanya member gitu. gue, iya. Member gue nih member Lampung nih gitu ya. Tapi case-nya kalau Om Ari kemarin itu, dia pindah langsung juga. domisili sekalian. Ada sekalian ke sama. Bali. Makanya langsung minta, Tum, mutasi. Akhirnya kita buat mutasi gitu. Mutasi ke sana. Iya. Ini ada yang di Jangan Kalimantan salah, juga. KCI juga ada mutasi-mutasian loh. Keren. Gimana Om? Ada yang Ada yang bahkan ada yang di Kalimantan sekarang. Oh, Ya, oke. ferry. Unitnya dibawa ke sana juga? Iya. Wih, lumayan juga tuh perjalanannya tuh. Di kapal itu di Kalimantan mana tuh? Samarinda. Samarinda, sama berarti bisa berapa hari itu, hampir seminggu kan di kapal itu Naik loh. kapal laut ya. Nah, kapal laut wih, luar biasa. Tapi dia domisili sementara di sana. Di sini justru. Oh, di sini di sementara, di sana. Dia masuknya di sini. Oke. Nah, untuk di Samarinda sendiri memang ada. Ada. Apa namanya tadi? Ada. Pingdat ya apa? Pengda. Kita udah lebih dari 50 pengurus daerah. Banyak juga ya, pantas aja udah 6.500-an ya. Luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan bisa buat partai KCI. Nyalon. Tapi Ya sekarang perwakilan di Pengda udah ada semua gitu. Perwakilan terus udah Masuk ketahuan ini, tuh. masuk. Membernya udah ketahuan 6.000 lebih Iya, gitu kan. betul, udah ketahuan ya. Tinggal badan hukumnya aja dirubah Daripada gitu. Kalau kepengurusan sendiri itu berapa lama Om? kepengurusan daerah. Oh ya, pengurusan daerah. Ya mungkin kalau kepengurusan 2 tahun. ngikut kepengurusan ketua sih. Oh gitu. Jadi Ya karena Ah. kan sama sih halnya seperti di pemerintahan mungkin ya. Yang punya kabinet untuk bekerja sama kan pasti orang yang bisa diajak kerja sama oleh ya ketua. pasti setidaknya dong. kan. Ya betul. Jadi ya kalau memang ketuanya nggak bisa bekerja sama dengan salah satu kan pasti dia akan mencari yang lain kan gitu. benar, Seperti benar, itulah. Oke, berarti kalau untuk secara ADART-nya 2 tahun. sekali ya, 2 2 tahun tahun sekali ya. Ganti memang rata-rata 2 tahun sekali ya. Iya. Tapi sebetulnya harusnya minimal 3 tahun sekali lah gitu loh, biar prokjanya Enggak, bisa tetap berjalan. mungkin 2 tahun sekali, tapi seharusnya Om Willy tahun ini harusnya nyalon lagi. Jalan lagi. Sebenarnya saya tahun ini memang sebenarnya tidak target nyalon. 3 kali nyalon ya. Tapi lebih dicalonkan atau Ya salah satunya Salah itu. satunya itu lebih dicalonkan. Iya. Karena masih ada rasa peduli lah, Ya. gitu, supaya kedepannya kita bisa lebih baik. Ya udah deh, kita walaupun bercapek-capek ria, kita nikmati. Iya, benar. Nah, udah ada belum fotonya nih? Coba, karena kalau nggak salah kita, nah ini di mana nih? Ini acara apa nih? Om? Kemarin Kopdar hari Minggu kemarin di Alkirom. Alkirom, oke. Keren mobilnya ya. Nah itu Pak Om Budinya. Om Budinya, oke. Memang seorang ustadz ya Om Budinya. Wih, berarti memang tidak ini ya, maksudnya semua kalangan ini Jadi semua ya. Jadi ya itu kita tidak tanpa batasnya itu ya itu Benar-benar siapapun tanpa gitu batas loh. ya, Bahkan member tertua, member termuda mungkin kita ada juga. Ada. Yang Iya. tertua berapa usianya? Yang tertua itu termasuk Om Edi Suhairun tuh. Sudah punya cucu 5 katanya. Wih.
Berarti angkatan bokap gua dong. Terus yang termuda Saya? Oh bukan ya? si Pian ya? Pian. Iya. Itu Oh, masih kuliah, masih Oke. nyusun. Mantap nih. Kirain saya yang termuda Om gitu. Kebetulan nah ini ada mobilnya penasehat juga. Oke. Apa namanya Tetatu. Tetatu itu bendahara saya. Oh bendara. Oke. Mantap nih. Ada lagi foto-fotonya? Kalau dilihat seperti ini kelihatannya rame ya. Ini sempat saya lihat juga nih di share di grup ya. Waktu kemarin ya. Wih, keren ya. Ini berbaur dengan member lama dan member baru. Bahkan kita dapat tamu dari Bekasi. Oh. Ada satu orang pas kebetulan ke Metro, kita ada kopdar, kita undang, gabung. Ya itulah keren. seperti itu. Kalau seandainya kita ke Jakarta, Bekasi atau ke Semarang, kita tinggal share aja. Ini ada tamu. Ya kita numpang ngopi nih gitu kan. Nanti di sana yang akan mengkondisikan langsung kan dikondisikan gitu, semuanya ya. Iya. Cuman biasanya kalau udah kayak gitu kena portal terus Om. Iya. Nggak nyampe ujungnya. Kena portal terus yang ada. Aduh. Iya kan. Tinggal pengen portal di Bali nih Om. Oh, mantap. Kalau di Bali emang ada kawan juga kan, kawan dekat juga di KCI kan. Ya tinggal nunggu kapan bisa kesananya. Kapan bisa kesananya? Wih, mudah-mudahan secepatnya lah ya. Si pandemi udah kelar ya kan, kita bisa main-main agak jauh lagi. Sekarang ini repot semua ya, terbatas semua. Kemarin pada saat beberapa bulan ke belakang ini kan memang pergerakan agak bener-bener bukannya agak ya, memang bener-bener dibatasi banget tuh. Nah itu berpengaruh nggak ke komunikasi dan apa namanya ya sama member-member KCLD gitu pada saat yang lagi gembor-gembornya masa pandemi berapa bulan kebelakangan kemarin ini? Ya kalau saya perhatiin sih paling kita agak rame di grup aja paling ya. Oh, grup lebih WA, aktif grupnya ya. Grup WA. Terus Sehari bisa ribuan ya. Tapi ada juga tuh yang nyolong-nyolong 2-3 member ngopi. Iya. Kalau itu udah pasti pasti Tapi ada kalau aja untuk ya. kegiatan yang benar-benar dari pengurus, kebetulan kita stop juga. Kita ngikutin anjuran pemerintah lah, gitu kan. Untuk kemarin, untuk masalah COVID kan, ya kita ngikutin juga anjuran pemerintah untuk nggak kumpul-kumpul dulu gitu. Tapi yang jelas tetap kita jaga komunikasi di WA Group aja. WA Group aja ya. Nah untuk program kerja nih di kepengurusannya Om Aris. Program kerja apa nih Om yang sempat terhambat kemarin pada saat masa pandemi kemarin? Ya, sebelum pandemi ini kan kita awal tahun memang ingin mengadakan kopdar besar. Ya kan setelah saya terpilih menjadi ketua, saya ingin punya gebrakan HUT tapi mungkin nggak sebesar yang dibuat oleh Om Willy. Tapi kekompakan yang kita cari, kita mau camping. Mau camping. Itu Om, seru tuh. Itu konsep udah dibuat tuh sama Om Aris tuh. Makanya tinggal sedikit. Jadi ini tertunda sih. Tertunda ya. Kalau rencana tadi mau di bulan apa tuh Om? Di awal tahun sih, ya di bulan Maret itu kita mau ke Gisting. Iya. Di sana ada tempat. Jadi konsepnya itu keluarga, kemah. Karena di sana ada villa, kita siapkan untuk ibu-ibu atau yang anak-anak. Jadi mereka di villa, yang mau buat tenda silahkan gitu. Terus kita ya sebenarnya hanya internal, kita nggak ngundang dari luar ya. Dari luar, karena ya itu yang mau saya bangun sih kekeluargaannya dulu kita dapat. Ya, di internalnya ya. Dan itu saya lihat line up-nya sudah hampir 50. Iya. Sayang banget ya. Iya. Emang neng corona ini agak ini memang ya bikin kacau juga nih. Berarti itu ada ini Om. Maksudnya plan B-nya lah gitu. Kalau seandainya si pandemi ini selesai gitu itu tetap akan dilaksanakan. Tetap akan kita laksanakan. Tapi dengan mungkin ya agak sedikit konsep mengikuti aturan mainnya daripada pemerintahan juga. Kalau seandainya new normal gitu ya. New normal apa yang harus memang dibutuhkan, bagaimana cara kita distancingnya seperti apa gitu.
yaitu sudah kehidupan yang baru katanya sekarang kan. Iya, kita kehidupan. mau Cuman saya juga agak bingung sih kehidupan yang baru. Kayak kita baru dilahirin lagi perasaan. Hidup yang baru nih yang kayak gimana? Saya juga baru sadar di umur segini baru diajarin cuci tangan. gitu. Iya. Padahal biasanya mau cuma. cuci tangan terus kapan makannya kan gitu. Betul. Nah, selain itu Om, apalagi Prokja yang sempat tertunda di beberapa bulan kemarin pada saat digembor-gembor karena masih gembor-gembornya pandemi ini. Untuk sementara sih itu sih di awal tahun. Di awal karena tahun. ya karena saya mau buat agenda tahunan sih sebenarnya. Jadi bagaimana untuk menyiasati kalau seandainya kita punya acara dari bulan ke bulan atau dari daerah lain, kita sudah punya tanggalan untuk agendanya kan gitu. Kalender eventnya Ya, dijadwalkan gitu. termasuk yang umpamanya jambore. Jadi siapa tahu kita memang bisa menyiasati dengan menabung kan. Ya, betul. Itu paling Minimal utama tuh. menabung atau setidaknya dari Menabung kas itu deh. yang paling sering disampaikan sama teman-teman member ke saya. Nabung lo jangan nebeng aja katanya gitu. Jadi sebenarnya di Karimun ini kan kita nggak terlalu besar amat sih, seperti uang kas cuma 20.000 sebulan. Tapi kalau membernya 100, satu bulan kita udah bisa dapat 2 juta. Oh iya. Gitu kan? Mantap. Kalau memang bayar semua. Kalau bayar semua, tinggal balik lagi ke tanggung jawab ya dengan Betul. kewajiban itu tadi ya. Kalau seandainya memang efektif seperti oke lah, kita nggak usah 50%-nya dari member aktif bisa bayar, berarti 1 bulan itu bisa 1 juta kan. Kalau seandainya diakumulasi dengan itu untuk biaya kita mau touring mau ini ya Aman kita aman sih sebenarnya. Tinggal untuk diri pribadi aja. Mungkin kalau bahan bakar bisa subsidi dari uang kas kan seperti itu. Iya betul Om. Nah ini konsepnya bagus juga nih gitu ya. Kalau gua kan konsepnya nebeng Om. Karena sebenarnya juga di komunitas kan mobile juga kan. Dia Ya. ada seperti mungkin musibah member. Kemudian kita perlu bunga ucapan, hal-hal yang semacam itu kan banyak hal. kita mau dari mana gitu. Betul. Kalau bukan dari kas Dari kan kas gitu. ya, karena kan mungkin ada dari teman komunitas lain. Undang buat plakat ya kan, ucapan apa gitu ya Om ya. Nah Om, untuk program kerja 2020 ada Prokja apa aja di kepemimpinannya Om Aris ini? Selain tadi yang camping tadi Om. Ya agenda saya sih kepengen ngajak member rame-rame ke Padang sih. Itu agenda akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini. Wih, itu coba membernya tolong didengerin ya. Yang ini ya, hai. Ini agenda Pak Ketua. Mau ke Padang tapi seru ke Padang itu loh. Sekarang jalannya udah enak kan, maksudnya sebagian trek udah bisa lewat tol kan gitu. Mungkin ada keluar dari Sumatera Selatan ke sananya baru lewat lintas lagi kan. Biaya ke Padang juga kan mungkin sama sih sebenarnya dengan biaya mungkin ke Semarang. Bedanya kan karena sekarang kan kapal lebih mahal kan. Iya. Kapal mahal banget sekarang Om. Ya anggap aja itu gantinya bensin kan. Ya betul. Bahan bakar ke sana. Tapi rasanya itu nggak bisa tergantikan Om sama rupiah. Iya kan, kita rasa jalan berhenti kita makan bareng yang tadi sempat di awal diceritain Pecah ban Om. berhenti bareng. Berhenti bareng ya kan, tidur istirahat juga bareng. Kalau kita mau istirahat itu seru tuh, udah kebayang. Karena Seru banget. Karena kalau ke jalan ke Padang kan pasti banyak hutan nih ya yang kita lewatin. Bisa aja masjid jadi hotel kita kan? Iya. bisa jadi. Iya. Tapi memang semua itu balik lagi ke kita-kitanya sih Om ya, ke teman-teman membernya ya. Semua komunitas rata-rata seperti itu. Nah itu kemarin kan sempat ada Om Papo kesini main Om Papo. Sempat ngobrol, dia sempat juga ngobrol masalah. Enggak dia sih sebenarnya, gue sih yang mancing ya. Emang suka agak gatel sih ya kan, kalau gue mah ya namanya juga dibayarnya buat ngoceh ya kan. Jadi gimana Om kalau mengatasi yang namanya memstick ini Om? Ya kan kadang emang
Itu warna loh, warna ya kan, warna di Dan di pasti setiap komunitas. ada, Pasti gitu. ada gitu. Pasti ada, Yang namanya memstick itu. Nah ini gue juga kemarin baru ngecek, kata waduh seru. Kok jadi gue yang curhat kata dia. Jangan gue Tapi memang kalau di KCL sendiri seperti apa tuh Om? Ini kan sebetulnya sesuatu yang klasik ya, maksudnya Iya, klasik banget. Klasik banget gitu dari Om zaman Willy dulu. dulu deh, dia yang di awal. Kalau ini bicaranya kita mengatasi kan, Iya. nah, kita nggak usah bicaranya masalahnya lah ya. Iya, kita, iya. kita yang kita bicarakan solusinya terus mengatasinya. Betul solusinya. Kalau saya pribadi sih terus terang untuk yang seperti itu emang sih poin pertamanya harus kita rangkul, nggak bisa kita lepas, Betul. nggak bakalan bisa kita lepas gitu kan. Biar gimana juga dia member kita gitu kan. Apapun bentuknya dia member kita. Betul. Dan bahasanya malahan dia keluarga kita Ya, gitu kan. ya, Kita benar-benar. dia saudara kita. Jadi kalau bahasa mereka sih ngomongnya kayak main layangan sih. Oh, Tarik ulur, Oke. tarik ulur, tarik ulur. Tapi satu sisi prinsip kita juga harus ada gitu kan. Prinsip kita juga harus ada. Jadi ada waktunya kita harus berdebat, ada waktunya kita juga harus mendengarkan. Poinnya Iya. itu gitu kan. betul. Jangan Take and sekali, give lah ya. iya, jangan sekali-sekali kita berusaha untuk selalu menang, selalu ditaktor gitu loh. Jangan gitu kan. Betul. Jadi sebisa mungkin gitu. Hmm. Karena saya pegang prinsip, kita nggak bisa maksain untuk orang itu selalu suka sama kita. Ya, Ya, benar, jadi itu benar, tadi. benar. Kalau terlalu banyak yang suka nanti jadi fuckboy. Bener. Dan juga saya satu lagi poinnya jangan terlalu memikirkan serius itu aja. Iya, betul. Jangan terlalu lah. dipikirkan serius Dibikin enjoy aja. Kan berkomunitas ini kan cari saudara, cari fun kan gitu ya Om ya. Bener Om? Satu sisi nanti juga berpikirnya gini mereka. Oh iya deh gitu kan. Awal mulanya gua masuk di sini kan karena gua pengen cari saudara gitu kan, cari teman. Kayaknya gua mau juga deh kontribusi buat Iya. gua. Dan akhirnya ya terkadang ya orang-orang yang seperti itu gitu ya, itu yang kontribusinya makin besar. Terkadang Benar gitu ya. kan. Karena sudah mendapat hidayah itu tadi ya Om ya. Hidayahnya udah turun dia kan ya wangsitnya. Jadi dia lebih ini lagi. Nah, tapi memang dia banyak ya dari kemarin teman-teman banyak yang juga teman-teman komunitas main ke sini kan ya kadang ya gua agak colek-colekin sih masalah memstick itu ya. Karena Kalau- memang itu sesuatu yang Kalau gua sih kan klasik kalau banget. gua itu gitu kan strateginya. Kalau Iya. Om Aris kan Tapi- beda lagi. keren juga tuh strategi. Nah, kalau dari Pak Ketua ini Om Aris. Yang nggak jauh beda sih nih. gitu kan. Iya. Kalau Strateginya nggak jauh beda gitu. member sticker bagi saya sih tinggal kembalikan saja ke membernya. Iya. Ya kan? Tujuan utamanya mau masuk klub ini apa gitu. Oke. Tapi karena kesibukan, mungkin kita memaklumi lah. Ya itu mungkin yang saya pernah saya sampaikan bahwasanya selagi memang memang dia punya kontribusi walaupun wah yuk kita kopdar bulan ini. Kita nggak tahu kesibukan keluarga, Ya. kesibukan pekerjaan kan kita maklumin itu gitu loh. Betul. Bulan berikutnya sama, bulan berikutnya juga sama. Ini ya sebenarnya kan apa namanya klub ini kan hanya sebagai Wadah lah ya. wadah untuk tukar pikiran. Hmm. Oke, kita selagi memang dia ada kontribusi untuk atau berupa kas atau berupa kontribusi yang lain, ya kita masih anggap dia bukan member stiker. Oke. Yang saya anggap member stiker itu setelah dia Yang pasang hilang. stiker sama sekali WA tidak, Iya. jangan kumpul, apalagi yang namanya uang kas. Nah, itu. Udah hilang gitu. Hilang itu ya. Iya, Ya itu. mungkin kalau yang member seperti itu mungkin ya kita kasih batasan setahun ya udah kita registrasi ulang Ya. gitu. Nah itu adanya registrasi ulang untuk mengaktifkan kembali ID-nya gitu. Kalau ID-nya. seandainya pada saat jatuh tempo ID-nya sudah Dia juga nggak nongol. ya apa yang mau kita Ini kemana? kemana Orangnya gitu loh. ini. Kuburnya di mana? Kan Langsung ada nyanyi dong. kadang kita dapat dari WA Hmm. sering-seringlah komen kan gitu kan. Iya benar. Biar tahu masih Biar hidup. tahu masih hidup apa enggak Iya, gitu. betul. Iya benar. Cuman kan kadang suka ada yang ngintip, ya kan ya. Ngintip, gua takutnya nanti bintilen ya. Enggak apa-apa, masih ngintip. Masih agak mending ya. Iya, masih Ini peduli ngintip enggak apa-apa berarti enggak, kan. di silent Iya. setahun sama dia. Makanya saya sering sih nge-share artikel itu ya, artikel oke. komunitas gitu kan. Jangan baper, jangan Iya, betul. jangan ya saya share gitu untuk edukasi gitu. Jadi Hmm. pada saat
waktu saya jadi humas waktu itu ya saya sebelum saya lakukan registrasi, saya share dulu tuh terhadap member itu. Gini loh kondisi komunitas. Oh santai aja Om, sudah ya udah berarti udah tahu kan. Udah paham berarti ya Om ya. Nah, bicara member, kita bicara member nih dari tadi. Kalau ada mungkin nih dari Tribuners yang lagi stay tune di sini, lagi dengerin kita ngobrol dari tadi gitu kan ya, ingin tergabung ke KCL itu caranya gimana sih Om? Kita kan punya wadah sosmed ya, seperti Facebook, IG, bisa dari situ atau bahkan bisa langsung ke pengurusnya langsung. Oke. Atau dan kalau Instagramnya Instagramnya di apa atau FB-nya di apa nih? Maksudnya biar Tribuners tahu bisa searching kan nama akun Instagramnya sama FB-nya itu apa namanya? Karimun Klub Lampung. Karimun Klub Lampung. Ya. Terus dicari aja dibuka. FB-nya juga sama Karimun Klub Lampung. Oh, berarti buat Tribuners semua nih yang pengen tergabung ke KCL atau Karimun Klub Lampung gampang banget. Tinggal kepoin aja Instagram atau FB-nya Karimun Klub Lampung. Nah, mungkin di situ bisa DM, nanti ada yang balas kali ya Om ya. Pasti bisa ada, DM di situ ya. Nanti ada yang balas. Nah, kalau boleh tahu berapa Om biasanya registrasinya Om? Kalau sekarang ini sih masih kita terapkan registrasi lah, masih 250 itu sudah baju kemeja ya. Oke. Kemudian stiker depan belakang dan 50 uang kas. Sisanya uang kas. Sisanya uang kas. Jadi 250 itu sudah include semua lah ya, starter kit dan uang kas gitu ya. Dan pada saat bulan masuk pertama kita tidak bebankan kas terhadap member itu karena dia sudah terregistrasi sudah include di situ. Oke. Nanti di bulan kedua baru kita hitung. Gitu. Nah, nggak ada pelonco-pelonco, nggak ada Om ya, nggak ada ya. Nah itu dia kembali tadi ke gaya kepemimpinan masing-masing pengurus lah ya. Pengurus ya punya strateginya masing-masing. Strategi. Ya mungkin zamannya Om Willy mungkin ada harus 3 kali kopdar. Baru pasang stiker. Tapi kan kita perlu seperti saya kan zamannya Om Willy saya jadi humas. Saya tahu kondisinya seperti ini, ke depan coba kita perbaiki seperti ini karena ada evaluasi lah istilahnya. Terus terang karena saya jadi humas, saya juga yang bertanggung jawab untuk member itu juga. Pada saat saya harus menunggu 3 bulan dia, pada saat bulan pertama oke lah dia bisa gabung, bulan kedua ada halangan, mundur lagi dong. Kalau mau nunggu 3 kali. Oke, bulan-bulan. Jadi bisa sampai 5 bulan baru dia bisa gabung. Baru dipasang stiker. Baru dipasang stiker ya. Jadi bagi saya sih itu bagian dari evaluasi juga. Jadi akhirnya saya ngambil kesimpulan karena saya punya kepengurusan yang baru. Oke lah. Untuk saat ini kita sebelumnya memang ada grup rekrutmen. Kita masukkan di grup rekrutmen dulu. Kita godok di sana. Pada saat di rekrutmen dia sudah siap registrasi, kita pindahkan ke grup besar, tinggalkan grup ini, gitu kan? Karena ini kan rekrutmen kan bukan grup resmi kan, gitu. Jadi kita pindahkan ke sini, tinggal nanti yang di sini nih tanda tanya, waduh, gue udah ditinggalin lagi nih, gitu kan? Iya, yang tadi ada sampai 4 bulan, iya, ada yang masih di situ aja gitu ya, jalan terus dia. Makanya tuh yang belum regis cepetan regis dong. Mau diajak ke Padang gitu. Ya mau diajak ke Padang sama Om Willy sama Om Aris nih. Sayang sih gua jauh sih Om, sana Om nggak dapet cuti pasti di sini. Curhat dia gua. Oke Om Willy sama Om Aris. Nggak kerasa kayaknya kita sudah hampir 1 jam bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar KCL. Sebelum kita berpisah sama Tribuners semua di rumah sana yang lagi stay tune sama kita, mungkin ada quote atau pesan-pesan dari Om berdua untuk Tribuners semua atau buat teman-teman KCL di seluruh KCL di Lampung atau juga KCI di seluruh Indonesia, monggo silakan Om. Dari Om Willy dulu deh. Oke, dari Om Willy dulu. Ketua dulu Om. Sulit kalau enggak. Pesan dan kesannya apa? Pesannya gitu. Pesannya buat teman-teman member apa buat yang lain. Iya. Asal jangan buat yang di rumah ya. Iya. Oke, dengan momen ini kan kita serasa terbantu lah oleh Tribun ini kan bahwa publikasinya kan
bukan sekali dua kali Tribun support di kita. Nah ini kebetulan live di sini, ya kita berharap untuk kedepannya supaya Karimun Klub Lampung dan KCI khususnya bisa menambah kembali kekeluargaan, Amin. member semakin banyak, Amin. dan bukan hanya semakin banyak tapi semakin solid. Amin. Dengan adanya solid itu kan kita menjadi baik kan, lebih Ya, baik ke betul. depannya. Betul. Untuk apa besar tapi ini ya kita berharap sih ke depannya semakin solid, guyup dan member-member saling keterikatan persaudaraannya lebih erat lagi gitu. Amin. Mantap. Dan saya berharap sih kalau seandainya nanti ada yang ingin gabung di Karimun Klub Lampung bisa di grup rekrutmen dulu untuk komunikasi. Kita edukasi dulu. Ya, nanti seret aja Om yang tadi itu. Oke. Ya, satu itu seret-seret aja suruh gabung. Udah ada unitnya. Lumayan 250. Iya. Nah, masih ada Om? Memilih deh. Oh, Om Willy, silakan Om. Kalau dari Om Willy Om. Kalau dari saya nggak banyak. Ya. Buat seluruh member KCI, seluruh member KCL, kalian luar biasa. Wih. Thank you. Terima kasih Om Aris. sama-sama. Terima kasih Om Willy. Terima kasih buat Tribuners semua yang udah stay tune di Tribun Garage. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa selalu pantengin terus Tribun TV Lampung karena kita bakal ada acara-acara yang pastinya bakal menghibur Tribuners semua. Oke? Terima kasih sekali lagi Om Aris. Sip. Om Willy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.